Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian. Waduh, kita sudah berjumpa lagi nih untuk belajar. Udah rindu banget. Hari ini hari apa? Ayo, ini hari apa? Ada yang masih ingat atau ini hari Minggu semua ya? Benar, ini hari Senin. Hari Senin biasanya kalian upacara bendera ya. Nah, upacara benderanya kalian ganti dengan sholat duha. Sholat duhanya 4 rakaat ya, 2 kali salam, 2 rakaat dulu terus salam, lalu 2 rakaat lagi terus salam. Nanti minta tolong Umi sama Abinya untuk fotokan kalian ketika kalian sedang sholat duha ya, terus dikirim ke Ibu. Oke? Oke, nah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7 lagi nih. Tema 7-nya udah mau habis. Sekarang subtema 4, pembelajaran keberapa? Yo, ada yang tahu? 2? 5? Bukan. Ada yang tahu? Nah bener, pembelajaran 4. Bener banget, kita sekarang ke pembelajaran 4. Maka dari itu sekarang kalian siapkan dulu buku temanya, lalu pensilnya, dan kalian buka halaman 141 pembelajaran 4. Ibu tunggu ya. Sudah belum? Belum? Iya, ditunggu ya. Buku tema 7 halaman 141 dan pensilnya. Udah ada yang sudah tuh. Duduk yang rapi ya yang sudah. Oke, sudah halaman 141? Sudah. Nah, sekarang kalian akan Ibu jelaskan dulu. Kita akan belajar bersama-sama. Tolong diperhatikan baik-baik ya, karena sebentar lagi kalian akan mendekati ulangan harian. Jadi harus tetap semangat belajarnya ya. Oke, ke pembelajaran 4 halaman 141. Kita bahas bersama-sama ya. Silahkan diperhatikan dengan baik. Oke, kita akan membaca dongeng lagi nih. Nah, dongengnya judulnya Kancil dan Kuda yang Sombong. Ibu baca ya, kalian simak baik-baik. Ketika si kancil berlari-lari sendiri, tiba-tiba ada seekor kuda yang berlari sangat kencang mendahuluinya. "Hai kancil, tidak bisa berlari ya?" kata kuda itu mengejek si kancil. "Kuda sombong, aku juga bisa berlari cepat kok," kata si kancil tak mau kalah. Kuda itu memelankan larinya. Bohong kamu kancil. Kalau berani ayo balapan denganku. 100 meter saja, setuju? Jawab tantang kuda. "Baiklah kuda, aku setuju," jawab si kancil. Lanjut, kalian silahkan dilanjut dengan suara yang lantang ya. Mereka, jangan terburu-buru tapi kencang ya. Kalau ada titik berhenti dulu sayang. Iya. Masya Allah, makasih. Ibu sekarang lanjut, kalian simak ya. Oke. Makasih, sekarang ibu yang lanjut baca ya. Keesokan harinya, keduanya pun berkumpul di tempat yang telah disepakati. Teman-teman kuda dan kancil ikut datang menonton. Pertandingan dimulai. Kuda langsung berlari meninggalkan si kancil. Kancil pun terus berusaha berlari mengejar kuda yang sudah tidak kelihatan di depannya. Wah, kudanya udah jauh banget ya. Yuk kita balik. Kuda yang sombong berhenti karena merasa telah menang. Karena capeknya, kuda pun tertidur di bawah pohon. Diam-diam, si kancil melewati kuda yang tertidur. Si kancil memenangkan lomba lari. Akhirnya kuda yang sombong itu meminta maaf kepada si kancil dan teman-temannya. Dongengnya bagus banget. Ini kayak cerita tentang si kura-kura dan si kelinci ya. Jadi ada si kuda sombong banget. Kalau larinya katanya paling cepat. Ternyata waktu setelah di lomba lari, karena kesombongannya itu, dia lelah dan akhirnya tertidur di bawah pohon. Ya kan, sama kan sama ceritanya kelinci dan kura-kura? Iya bener, sama banget nih. Nah, berarti apa nih pesan moralnya?
Benar, kita nggak boleh sombong dengan kemampuan kita, karena Allah itu maha kuasa. Ketika kita udah sombong, Allah kasih kita pelajaran bahwa tidak boleh sombong, maka kita nanti akan sangat menyesal seperti kuda. Nah, sekarang kita lanjut ya ke tugasnya. Tugas pertama, kegiatan 1, menulis kata sapaan berdasarkan dongeng. Sekarang kali ini tidak Ibu bantu ya dengan kata kunci. Nah, lihat ke depan. Ini nomor 1. Kata sapaannya hai kancil. Nanti kalian buat kalimat sapaannya di sini. Oke? Ini kata sapaan, ini kalimat sapaan. Nah, nomor 2. Kata sapaannya apa, Bu? Nah, kata sapaannya dari nomor 2 sampai nomor 4 kalian cari di dongeng tersebut. Oke? Kata sapaan dengan kalimat beda ya. Nah, setelah itu kalau sudah dapat kata sapaan, misalnya kata sapaannya tentang kuda yang sombong. Nah, kuda sombong. Boleh di sini kuda sombong, baru kalian buat kalimatnya dengan misalnya seperti ini. Kuda sombong, kamu nggak boleh seperti itu. Nah, itu adalah kalimat sapaan. Tapi kata sapaannya apa? Kuda sombong. Nanti kalian cari ya nomor 2, 3, dan 4 ya. Oke? Oke, baru dibuat. Nanti kalian cari dulu kata sapaannya, lalu dibuat kalimat sapaannya ya. Kalimat sapaannya boleh bebas. Boleh bebas, tidak harus sesuai cerita, tapi kata sapaannya harus dengan sesuai cerita. Sekarang kita lanjut ya. Halaman 143 kita lewat dulu karena nanti akan ada pembahasan sendiri. Oke. Nah, ke 144 nih yang ini. Nah, yang ini. Oke, kita baca dulu ya perintahnya. Kegiatan 1. Membuat dongeng sendiri berdasarkan gambar. Setelah bermain soal cerita pecahan, Sofia kemudian membuat cerita dongeng. Kita bantu Sofia membuatnya ya. Buatlah cerita dongeng sederhana dengan bahasamu sendiri berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, kalian diminta untuk membuat cerita atau dongeng dengan kata-kata sendiri. Nah, gimana sih, Bu? Oke, kita lihat ya. Ini gambar 1, gambar 2. Ada keterangan gambar 1. Boleh diperhatikan dulu, Nak. Ini ada tulisan gambar 1, ada tulisan gambar 2. Nah, kalian membuat cerita berdasarkan gambar. Jadi dilihat dulu gambar 1. Nah, ceritanya gambar 1 kalian buat dulu. Lanjut ke cerita gambar 2. Ceritanya nyambung ya dari gambar 1, gambar 2, gambar 3 sampai gambar 4. Jadi ceritanya nyambung. Gambar 1 dilihat dulu nih, gambarnya tentang apa? Dibuat ceritanya, lalu ke gambar 2. Ke gambar 2 dilanjut ceritanya dengan cerita di gambar 2 sampai ke gambar 4. Oke? Bisa? Nggak apa-apa ceritanya boleh 2 lembar, boleh. Boleh sedikit. Kalau dongeng yang sedikit panjang ya, 1 halaman boleh, 1 halaman buku tulis. Segini aja. Segini boleh. Bu, aku maunya 2 halaman. Boleh 2 halaman. Oke, yang penting ceritanya berdasarkan gambar tersebut. Nanti cerita yang paling bagus mau Ibu ketik, terus Ibu keluarin sebagai dongeng anak-anak karya 2B deh. Ya, silakan buat yang sebagus-bagusnya. Oke? Oke, kita lanjut ya. Ada yang nanya, ngerjainnya di buku paket atau di buku tulis? Nah, karena ini membuat cerita, jadi kalian bikinnya di buku tulis ya. Kalau di sini nggak muat deh ya. Oke, kalian kerjakan di buku tulis. Kamu nggak bisa? Males? Nggak boleh nggak bilang males. Kan Ibu udah bilang, kalau kita bilang tidak bisa, maka nanti otak kita langsung berpikir kita tidak bisa. Tapi kalau kita semangat dan kita bilang kita bisa, kita pasti bisa, maka jadi mudah deh di kepala kita. Oke? Oke. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke mana ya? Matematika kita lewat dulu ya, Nak. Oke? Matematika kita lewat dulu, nanti akan ada pembahasan sendiri. Lanjut ke halaman 146. Nah, 146 sudah. Buka 146.
Iya nak, kita matematikanya kita lewat dulu ya. Tuh temennya ada yang nanya, kenapa dia lewat? Nah, kita lewat dulu. Nanti matematikanya kita bahas di video selanjutnya, oke? Oke, karena sudah bobotnya sudah mulai harus fokus. Nah, 146 ini. Nah, kita baca perintahnya ya. Kegiatan 1, membuat percakapan sederhana yang mengandung kata sapaan. Selesai bermain dan membuat cerita dongeng, Sofia bermain di taman kompleks rumahnya. Di sana, Sofia bertemu dengan Susan dan Ika. Buatlah percakapan dari gambar di bawah ini. Percakapannya harus mengandung unsur kata sapaan ya. Nah, kalian ditugaskan untuk membuat kata sapaan. Dulu kita pernah ya buat kata sapaan di tema 3 kalau tidak salah. Kita membuat kata sapaan, percakapan. Terus kalian berkelompok, kalian buat percakapan lalu dibaca di depan kelas. Ingat? Ingat, Masya Allah. Nah, sekarang kalian disuruh membuat percakapan sendiri lagi nih, antara Sofia, Susan, dan Ika. Lagi bermain. Bermain apa? Coba dilihat di gambar. Bermain lompat tali. Di mana? Di lapangan. Nah, sekarang kalian buat percakapannya ya. Contohnya seperti apa sih, Bu? Yang kayak gimana sih, Bu, percakapan? Nah, seperti ini contoh percakapannya ya, antara Salman dan Ayah. Salman bilang ayah mau kemana? Lalu ayah bilang ingin menurunkan barang di mobil, nak. Nah, ini adalah contoh percakapan antara Salman dan ayah di depan rumah. Sekarang kalian buat percakapan berdasarkan apa? Gambar di halaman 146. Antara siapa aja? Ika, Sofia, dan Susan. Dikerjainnya di mana, Bu? Nah, kita lihat ya, dikerjakannya di sini. Nah, kalian kerjakannya di sini ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 percakapan. Tadi kalau antara Ayah dan Salman yang Ibu buat, berapa percakapan? 2. Nah, kalian di sini diminta untuk membuat 6 percakapan. Oke? Oke. Nah, kayaknya cukup deh. Segitu dulu. Sudah lumayan banyak nih. Oke? Nah, yuk kita lanjut dulu ke duniawi ukhrawi ya untuk penutupan hari ini ya. Duniawi, ibu yang akan baca, kalian menyimak dengan baik dan benar. Menyapa atau mengucapkan salam adalah sikap yang baik. Menyapa dan mengucapkan salam kepada orang lain akan meningkatkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Sudahkah kamu menyapa dan mengucapkan salam hari ini? Ayo, sudah menyapa orang tua dengan salam yang baik. Gimana salam yang baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Umi Abi, ayah ibu. Sudah menyapa? Oh, belum. Nah, sekarang setelah ini sapa, lalu cium dan peluk ya orang tuanya. Nah, kalian nanti juga bisa nih masukin mengucapkan salam di pembuat percakapan. Misalnya, Assalamualaikum teman-teman, kalian lagi main apa? Nah, itu boleh nanti untuk di percakapan kalian. Oke, kita ke ukhrawi ya. Ukhrawi, kita harus menyapa atau mengucapkan salam dengan cara yang sopan dan santun. Orang muda menyapa dan memberikan salam lebih dahulu kepada orang yang lebih tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah yang muda memberi salam kepada yang lebih tua. Hendaklah yang berjalan memberi salam kepada yang sedang duduk. Hendaklah yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kita biasakan menyapa dengan cepat, dengan cara yang santun. Nah, anak-anakku sekalian, jadi apa tadi pertama? Hendaklah kamu yang muda memberi salam kepada yang tua. Berarti kita sebagai lihat nih sama orang yang lebih tua, berarti kita yang mengucapkan salam. Terus apalagi, hendaklah yang berdiri atau berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Nah, kalau misalnya nih di sekolah lihat ada bapak ibu gurunya sedang duduk di teras masjid, nah atau sedang duduk di lorong sekolah,
Kalian tidak boleh langsung lari-lari ya kalau ada bapak ibu gurunya, tapi apa? Ucapkan salam terlebih dahulu. Bener banget, ucapkan salam terlebih dahulu baru kalian lewat. Assalamualaikum bapak ibu guru, permisi. Seperti itu ya. Lalu hendaklah yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Nah, kita itu harus mengucapkan salam sama orang-orang yang belum tentu memberi salam kepada kita. Misalnya ada teman yang lewat, dia diem aja sama kita. Nah, kita yang memberi salam ya. Hai, assalamualaikum Galih misalnya. Kamu mau kemana? Gitu, oke? Kita menyapa teman yang sedikit memberi salam agar kita yang banyak dan mendapat berkahnya, ya. Oke, alhamdulillah nih. Kayaknya sampai segini dulu materinya karena juga cukup banyak nih materinya untuk kalian. Pertama apa tadi tugasnya? Bener, sholat duha dulu. Sholat duha berapa rakaat? 4 rakaat. 2 rakaat dulu, selalu salam, nanti baru 2 rakaat lagi, baru salam. Oke, lalu minta tolong sama Umi Abinya untuk apa? Memfoto ketika kalian sedang sholat duha. Oke ya. Lalu kedua tugasnya apa? Halaman 142, yaitu menuliskan kata sapaan dan membuat kalimat sapaan. Lanjut tugas ketiga, yaitu membuat cerita atau dongeng sendiri halaman 144. Kalian tidak usah terburu-buru ya membuat ceritanya yang bagus, karena nanti akan ibu apa? Nah, akan ibu ketik ulang lalu ibu pajang sebagai karya 2B. Lalu tugasnya halaman berapa lagi? Ayo. Nah, yang 146 membuat percakapan. Oke, sudah itu dulu tugasnya ya. Nah, yang membuat dongeng di buku tulis, yang membuat percakapan di buku paket ya. Selamat mengerjakan, semangat mengerjakannya. Hari ini ibu tunggu sampai jam 5 sore ya. Oke? Nah, sekian dulu materi hari ini. Selamat mengerjakan, pelan-pelan saja mengerjakannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu dari ibu.